Adam Smith lahir pada tahun 1723 di Kirkcaldy, sebuah kota kecil di Skotlandia. Karya terbesar Adam Smith adalah buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and the Cause of the Wealth of Nations, atau lebih dikenal dengan The Wealth of Nations, yang diterbitkan pada tahun 1776. Buku ini menjadi tonggak penting dalam sejarah ekonomi, bahkan disebut sebagai dasar lahirnya ilmu ekonomi modern. Salah satu ide paling terkenal dari Adam Smith adalah konsep yang disebut invisible hand atau tangan tak terlihat. Istilah ini muncul dalam bukunya The Wealth of Nations. Apa sih maksudnya? Menurut Smith, ketika setiap orang bebas mengejar kepentingannya sendiri, misalnya pedagang ingin mendapatkan keuntungan, petani ingin menjual hasil panen, atau pembeli ingin mendapatkan barang dengan harga terjangkau, mereka secara tidak langsung ikut membantu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Bayangkan saja, seorang tukang roti membuat roti bukan karena ia peduli apakah kamu lapar atau tidak, melainkan karena ia ingin mencari nafkah, ingin mencari uang. Tapi justru karena keinginannya untuk mendapatkan keuntungan, ia mendapatkan roti dan menyediakan roti yang enak dan terjangkau. Dan hasilnya, kebutuhan masyarakat pun terpenuhi. Nah, disinilah invisible hand bekerja. Seolah ada kekuatan tangan tak terlihat yang mengatur pasar sehingga permintaan dan penawaran bisa bertemu. Dan ekonomi berjalan secara alami tanpa harus selalu diatur oleh pemerintah. Namun, penting dicatat, Adam Smith tidak berarti menolak peran pemerintah sama sekali. Menurutnya, pemerintah tetap punya peran penting dalam hal menjaga hukum, keamanan, serta membangun infrastruktur. Tapi, untuk urusan jual beli sehari-hari, mekanisme pasar dianggap lebih efisien. Selain invisible hand, Adam Smith juga terkenal dengan gagasannya tentang division of labor atau pembagian kerja. Menurutnya, sebuah pekerjaan akan jauh lebih efektif dan produktif jika dibagi ke dalam tugas-tugas kecil yang dikerjakan oleh banyak orang yang berbeda. Misalnya, dalam pembuatan jarum, ada yang khusus menarik kawat, ada yang memotong, ada yang meruncingkan ujungnya, dan ada yang membuat lubangnya. Hasilnya, jumlah jarum yang dihasilkan bisa meningkat ribuan kali lipat dibandingkan jika satu orang yang harus mengerjakan semuanya sendirian. Namun, Smith juga menyadari sisi negatif dari pembagian kerja. Jika seseorang hanya mengerjakan tugas yang sangat kecil dan sama terus-menerus, ia bisa menjadi bosan dan kehilangan kreativitas. Karena itu, Smith menekankan pentingnya pendidikan untuk menjaga agar para pekerja tetap berkembang sebagai manusia, bukan sekedar mesin produksi. Konsep pembagian kerja ini sampai sekarang masih relevan, bahkan di dunia digital. Lihat saja startup atau perusahaan teknologi, ada tim desain, tim marketing, tim coding, hingga tim data analis, semua bekerja sesuai keahlian masing-masing dan hasilnya adalah produk digital yang sukses. Selain menulis The Wealth of Nations, Adam Smith juga menulis buku penting lainnya yang berjudul The Theory of Moral Sentiments yang terbit pada tahun 1759. Dalam buku ini, Smith menjelaskan tentang bagaimana seharusnya hidup bermasyarakat dengan menjunjung tinggi nilai moral, empati, dan rasa kemanusiaan. Menurut Smith, setiap orang tidak hanya digerakkan oleh kepentingan pribadi, tapi juga rasa simpati terhadap orang lain. Ia percaya bahwa kehidupan yang harmonis hanya bisa tercapai jika ada keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan kepedulian terhadap sesama. Jadi, walaupun Adam Smith terkenal dengan gagasan pasar bebasnya, ia tetap menekankan bahwa nilai kemanusiaan dan etika tidak boleh ditinggalkan. Inilah yang membuat pemikirannya begitu lengkap, menggabungkan logika ekonomi dengan moralitas dalam kehidupan nyata. Itulah sekilas perjalanan pemikiran Adam Smith, sang bapak ekonomi modern. Dari dua karyanya yang monumental, The Theory of Moral Sentiments dan The Wealth of Nations, Smith menunjukkan bahwa ekonomi bukan sekedar soal pasar dan angka, tetapi juga soal moralitas, empati, dan kesejahteraan manusia. Lewat konsep invisible hand, ia menjelaskan bagaimana kepentingan pribadi bisa merubah menjadi manfaat untuk masyarakat luas. Dan dengan division of labor, ia menekankan betapa pentingnya pembagian kerja untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, sekaligus membuka jalan bagi lahirnya revolusi industri.
Pemikiran-pemikiran ini tidak hanya relevan di abad ke-18 saja, tapi juga masih terasa hingga saat ini. Mulai dari industri modern, startup teknologi, sampai platform digital yang kita gunakan sehari-hari.